Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Ibnu Sina, NIM 0704212007. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi dari organogenesis, yaitu perkembangan sistem saraf. Untuk pembagian materi ini, saya tujukan untuk memenuhi tugas dari UAS organogenesis. Maksud saya akan sampaikan. Tentu kalian tahu pasti itu sistem saraf. Kita masuk ke materi awal, yaitu terkait dengan apa itu sistem saraf. Sistem saraf yang pasti merupakan bagian dari sistem pada organisme, tiap organisme, terutama organisme vertebrata. Walaupun pada organisme invertebrata juga sudah memiliki saraf, tapi tidak memiliki saraf yang terpusat. Saya akan membahas pada bagian sistem saraf yang ada pada vertebrata. Dijelaskan bahwa sistem saraf itu merupakan bagian organ yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tersebut ialah saraf yang menjadi organ sensorik yang menghubungkan seluruh tubuh. Dia menjadi messenger pada tubuh yang dapat mengirimkan pesan dari satu bagian menuju bagian lainnya, sehingga menyebabkan efek reflektor dan mengakibatkan gerak tertentu atau reaksi tertentu yang terjadi pada tubuh organisme. Kita lanjut. Bagaimana awal mula terbentuknya sistem saraf? Jauh sebelum kumpulan sel-sel pada akhirnya akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang, pada masa kehamilan setelah dilakukannya fertilisasi, pada polaritas embrionik dan lapisan sel primitif diperlukan untuk membentuk sistem saraf yang selanjutnya akan terbentuk, sangat penting bagi kerangka pada awal masa embrio vertebrata, yaitu proses ini terjadi setelah masa proses gastrulasi. Imaginasi embrio yang sedang berkembang ini akan menghasilkan 3 lapisan. Jadi pada masa gastrulasi akan dihasilkan 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau disebut juga ektoderm, lapisan dalam, lapisan tengah atau disebut juga mesoderm, lapisan dalam atau disebut juga dengan endoderm. Berdasarkan lapisan-lapisan tersebut, nanti akan dihasilkan organ-organ tertentu yang kemudian akan terjadi perkembangan menjadi individu tertentu. Kemudian pada lapisan apa sistem saraf itu terbentuk? Yang pertama pada masa neurulasi, yaitu masa pembentukan saraf. Masa pembentukan sistem saraf, yaitu lapisan yang menjadi lapisan terbentuknya sistem saraf berada pada lapisan ektoderm yang berdiferensiasi untuk membentuk berbagai struktur penting. Beberapa turunan lapisan ektoderm yang terkait dengan neurulasi itu terbagi menjadi 5 di sini, yaitu ada sistem saraf pusat yang termasuk dalamnya adalah otak dan sumsum tulang belakang, terbentuk dari tabung saraf atau neural tube. Yang kedua ada saraf tepi, yaitu sel-sel krista neural atau juga sel neural crest yang kemudian akan bermigrasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai komponen pada sistem saraf tepi, termasuk ganglia saraf, neuron sensorik, neuron otonom, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada epidermis. Epidermis ini merupakan bagian luar kulit yang berada pada ektoderm, bagian permukaan. Di bawahnya nanti sebelum itu sistem saraf terbentuk tuh ada notochord, di atasnya nanti ada bagian epidermis. Nanti kita bahas. Selanjutnya yang keempat ada bagian sensorik dari organ indera, yaitu terkait dengan struktur retina mata, telinga, dan bagian yang berkembang pada ektoderm lainnya. Yang kelima ada plakot ektodermal, yaitu plakot ektodermal yang berkembang menjadi struktur lensa mata dan epitel sensorik dari hidung dan telinga. Masa neurulasi ini pada bagian ektoderm memainkan peran kunci dalam pembentukan sistem saraf pada suatu individu. Selanjutnya, apa itu bentuk sel saraf awal? Apa bentuk awal sel saraf? Dikatakan salah satu konsekuensi utama dari gastrulasi yaitu akan membentuk dari notochord. Inilah yang kita jelaskan tadi, notochord, yaitu merupakan sebuah silinder
mesodermal yang berada membentang sepanjang garis tengah embrio. Jadi pada garis tengah embrio nanti akan terbentuk garis. Nah, itu nanti akan dinamakan dengan notochord. Yang dari situ terbagi menjadi bagian atas yang disebut juga dengan anterior dan bagian bawah posterior. Notochord tersebut terbentuk dari kumpulan mesoderm yang berinvaginasi dan meluas ke dalam segala lekukan permukaan daripada lubang primitif. Kemudian akan memanjang membentuk garis primitif. Akibat dari pergerakan yang ditimbulkan oleh notochord selama masa gastrulasi akan menentukan garis tengah embrio. Jadi ektoderm yang terletak pada atas bagian dekat notochord itu akan disebut dengan neuroektoderm dan membentuk keseluruhan sistem saraf yang selain itu menentukan topografi dasar embrio dan menentukan posisi sistem saraf. Maka notochord pasti akan diperlukan untuk berdiferensiasi pada saraf pada perkembangan sistem saraf selanjutnya. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan notochord? Jadi notochord itu akan mengirimkan sinyal induktif pada ektoderm di bagian atasnya yang menyebabkan subset sel neuroektodermal berdiferensiasi menjadi sel-sel perkusor saraf dan berdiferensiasi menjadi sel perkusor saraf selama ini yang disebut dengan masa neurulasi. Dapat dilihat dari gambar, ini dilihat dari bagian samping, bagian depan. Nah, selanjutnya itu, apa itu neurulasi? Neurulasi itu merupakan perkembangan embrio yang terjadi pada tahap awal untuk membentuk sistem saraf pusat, seperti otak, sumsum tulang belakang. Dan proses tersebut akan membentuk yang namanya lempeng neural dari lapisan ektoderm. Di bagian dorsal embrio, lempeng neural tersebut kemudian akan melipat ke dalam, membentuk alur neural yang akhirnya akan membentuk tabung saraf atau tabung neural. Penutupan tersebut pada tengah embrio dan bergerak menuju berurutan ke arah kepala anterior hingga bagian bawah ekor posterior. Tabung neural tersebut akan terbentuk dan berkembang menjadi otak di bagian anterior dan sumsum tulang belakang di bagian posterior. Selain itu, sel-sel dari tepi lempeng neural tersebut, sel krista neural, akan bermigrasi ke berbagai bagian tubuh untuk berdiferensiasi menjadi berbagai struktur, termasuk dalam sistem saraf tepi, ganglia, dan beberapa sel lainnya. Neurulasi juga merupakan tahap krusial pada perkembangan embrio, di mana pada neurulasi akan terjadi proses-proses pembentukan sistem saraf yang dapat menyebabkan perkembangan selanjutnya pada individu bayi, sehingga kalau terjadi kesalahan yang fatal akan menyebabkan cacat bawaan serius daripada spina bifida dan anencefali. Selanjutnya, apa itu lempeng neural dan bagaimana bisa lempeng neural itu terbentuk? Nah, lempeng neural itu adalah suatu struktur yang terbentuk akibat perkembangan embrio pada lapisan ektoderm. Proses tersebut dimulai ketika sel-sel ektoderm seperti yang dijelaskan telah mengirimkan sinyal, menerima sinyal dari notochord. Disebutkan khususnya ini notochorda yang menerima sinyal dari mesoderm yang mendasari yang menginduksi indiferensiasi sel-sel ektoderm menjadi sel-sel neuroektoderm. Sel-sel ini kemudian akan memanjang dan mendatar, membentuk lempeng neural, sebuah lapisan tebal yang memanjang dari kepala anterior menuju ke ekor posterior embrio. Seiring dengan perkembangannya waktu, lempeng neural tersebut akan mengalami namanya invaginasi. Di sepanjang garis tengah akan membentuk alur neural. Tepi-tepi lempeng neural tersebut membentuk akan disebut dengan lipatan neural, kemudian melipat ke bagian dalam dan bertemu di garis tengah, pada akhirnya menyatu untuk membentuk tabung neural. Nah, tabung tersebut yang menjadi tabung neural tersebut yang akan menjadi cikal bakal dari sistem saraf pusat, yakni bagian posterior itu otak dan bagian anterior itu tulang belakang. Oh maaf, bagian anterior itu otak dan bagian posterior itu tulang belakang. Terus kapan terbentuknya lempeng neural? Pada masa kehamilan setelah fertilisasi melewati 3 minggu.
itu akan dimulai awal terbentuknya lempeng neural. Setelah gastrulasi terbentuk, akan terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Maka akan terbentuklah yang darinya itu notochord, dan di atasnya bagian atas ada yang namanya disebut lempeng neural atau neural plate. Nah, lempeng neural juga terinduksi oleh notochorda, bagian mesodermal yang terbentuk dari sepanjang garis tengah embrio. Notochorda itu mengirimkan sinyal molekuler yang menginduksi sel-sel ektoderm yang berdiferensiasi menjadi sel-sel neuroektoderm. Pembentukan lempeng neural itu akan berdiferensiasi menjadi sel-sel neuroektoderm dan akan membentuk pemanjangan dan pemadatan sehingga sel-sel neuroektoderm memanjang dan memadat membentuk lapisan neural di sepanjang lapisan dorsal embrio. Nah, berdasarkan setelah terbentuknya lempeng neural tersebut akan dimulailah yang namanya awal neurulasi. Selanjutnya apa itu neural cord dan bagaimana terbentuknya? Neural cord itu merupakan lipatan jaringan ektodermal yang terbentuk selama perkembangan embrio pada fase neurulasi. Waktu terbentuknya sama pada minggu ketiga setelah fertilisasi. Setelah terbentuknya gastrulasi, maka itu bersamaan juga pembentukan lempeng neural, maka akan terbentuk juga neural cord. Proses pembentukan neural cord itu pertama, satu, terdapatnya induksi neural plate yang diinduksi oleh notochord tadi itu, sehingga akan membentuk lipatan. Nanti akan timbul darinya itu neural growth. Terus kemudian terjadinya pemanjangan neural plate, kemudian akan membentuk lipatan-lipatan seperti yang dibilang, terus menggabung akan menjadi nantinya neural tube. Fungsi neural cord dan neural tube akan pada neurulasi ini sangat penting untuk perkembangan sistem saraf selanjutnya, termasuk dalam pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kita lanjut, selanjutnya ada neural crest. Apa itu neural crest dan bagaimana terbentuknya? Neural crest juga merupakan kelompok sel yang terbentuk dari bagian lapisan ektoderm dan lapisan ektoderma yang memiliki kemampuan untuk bermigrasi ke berbagai bagian tubuh untuk menjadi berbagai jenis jaringan. Untuk waktu terbentuknya terjadi pada masa neurulasi pada minggu ketiga. Selanjutnya, proses pembentukannya yang pertama itu dari induksi neural crest. Sel-sel neural crest itu berasal dari batas antara neural plate yang kemudian menjadi neural tube dan ektoderm permukaan. Pembinaan sel, kemudian sel-sel neural crest ini akan mengalami pemindahan yang setelah neural folds itu bergabung membentuk neural tube, maka sel-sel neural crest itu akan menyebar dan berpindah. Migrasinya kemana? Migrasi neural crest akan bermigrasi ke berbagai bagian-bagian organ yang akan membentuk jaringan-jaringan organ lainnya. Kemudian neural crest ini setelah bermigrasi dia akan berdiferensiasi sebagaimana yang dijelaskan akan menjadi jaringan seperti salah satunya ada saraf perifer, sel pigmen, sel-sel dalam tulang rawan, tulang wajah dan lain sebagainya. Adapun fungsi dan kepentingannya pada neural crest itu sangat penting yang berkontribusi pada pembentukan berbagai struktur dan sistem dalam tubuh. Termasuk yang pertama sistem saraf perifer, neuron dan glia. Yang kedua ada melanosit, sel pigmen kulit. Yang ketiga ada struktur wajah dan tengkorak. Selanjutnya ada beberapa bagian dari jantung atau sistem vaskular atau pembuluh darah, ada kelenjar dari adrenal medula dan lain sebagainya. Lanjut kita bahas terkait dengan neural tube. Di sini dikatakan bahwa neural tube merupakan struktur awal dalam perkembangan sistem saraf pada embrio vertebrata. Nantinya berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Waktu pembentukan juga sama pada minggu ketiga, yaitu pada masa neurulasi. Terus bagaimana pembentukannya? Proses pembentukannya akan bentuk awal dari gastrulasi membentuk tiga lapisan, terus kemudian neurulasi primer membentuk neural plate, kemudian dari neural plate akan membentuk neural growth, dari neural growth gabung jadi neural fold, dari neural fold akan terbentuklah ketika
neural cord tersebut menyatu dan bergabung pada garis bagian tengah, maka terbentuklah yang namanya neural tube. Selanjutnya ada pada fase pembentukannya ada neuralisasi sekunder, yang dimana proses pada bagian bawah neural tube akan terlihat pada vertebrata tingkat rendah. Yang selanjutnya juga yang keempat ada penutupan neural tube, yaitu menutupnya neural tube pada bagian tengah dan meluas ke arah anterior kepala dan posterior kepala. Nah, berikut merupakan gambaran dari neurulasi. Dari awal yang digambar sebelah kiri, ada gambar awal itu neural plate yang membentuk lempengan, kemudian ke bawahnya akan berubah jadi neural cord dan terdapat juga neural growth di situnya. Dan di sini neural crest masih menempel pada bagian neural growth, ada bagian neural plate, neural tube. Nah, setelah dibentuknya neural growth tersebut akan menyatu dia membentuk neural tube. Dari neural cord yang menyatu akan terbentuk neural tube. Nah, adapun sel-sel dari neural crest itu akan bermigrasi dan berpindah untuk menjadi jaringan organ-organ lainnya. Nah, untuk di sebelah kanan gambar dapat dilihat juga penampakan dari atas. Dapat terlihat bagian atas yang cenderung lebih besar yang disebut dengan anterior, terjadi pada hari ke-19 dan hari ke-20. Nah, bagian atas anterior pada masa pembentukan awal dari neural plate yang menuju pembentukan kedua di bawahnya, menuju pembentukan neural cord yang membentuk nantinya neural growth, kemudian nanti akan menjadi neural tube. Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah terbentuknya neural tube? Saya jelaskan, setelah terbentuknya neural tube tersebut, akan terjadi yang namanya mulai pembentukan bagian otak pada bagian anterior dan pembentukan sumsum tulang belakang pada bagian posterior. Neural tube tersebut, tubuh neural tube akan memanjang dan memadat. Nah, pada bagian atas akan terjadi yang terbentuk vesikel otak, di mana vesikel otak primer ini akan dibagi menjadi nanti ada bagian presencephalon atau forebrain depan, mesencephalon midbrain atau otak tengah, dan rhombencephalon atau hindbrain otak belakang. Yang kedua, pembentukan otak vesikel otak sekunder, di mana presencephalon ini nanti akan terbagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Sedangkan rhombencephalon akan terbagi dirinya menjadi metencephalon dan mielencephalon. Setelah itu, yang kedua, diferensiasi dari neural tube. Diferensiasi dari neural tube ini pada bagian dorsal dan ventral. Bagian dorsal neural tube akan berkembang menjadi alar plate yang akan membentuk neuron sensorik. Sedangkan pada bagian ventral neural tube akan berkembang menjadi basal plate yang akan membentuk neuron motorik. Jadi di sini sudah mulai terbentuk pada bagian dorsal dari neural tube itu saraf-saraf sensorik, dan pada bagian sentralnya akan terbentuk nantinya saraf-saraf motorik. Nah, pembentukan struktur tulang belakang itu pada bagian kaudal, pada bagian bawah posterior dari neural tube yang berkembang nantinya menjadi struktur tulang belakang. Yang ketiga, pembentukan sistem saraf perifer, yaitu sel-sel fresh dari neural yang berasal dari tepi neural akan bermigrasi untuk membentuk berbagai komponen-komponen dari sistem saraf perifer, termasuk dari ganglia sensorik dan autonomik. Selanjutnya, keempat itu pembentukan saraf dan glia. Neurogenesis yaitu sel-sel progenitor dari neural tube yang berkembang menjadi saraf. Secara gliogenesis itu sel-sel progenitor yang juga menghasilkan glia, termasuk astrosit dan oligodendrosit. Nah, selanjutnya yang kelima terkait dengan pembentukan struktur otak. Nah, pembentukan struktur otak
Itu yang pertama pembentukan korteks cerebral yang terjadi dari telencephalon dan pembentukan talamus dan hipotalamus yang terjadi pada diencephalon. Pembentukan midbrain dari mesencephalon, pembentukan pons dan cerebellum di metencephalon, pembentukan medula oblongata pada milencephalon. Nah, yang keenam, pembentukan jaringan saraf dan sinap. Akson guidance, proses ini di mana akson neuron akan menemukan jalur untuk mencapai target dari tujuannya. Dan sinaptogenesis, pembentukan sinap antara saraf-saraf. 7. Pembentukan jalur saraf. Jadi saraf itu, neural tube itu akan membentuk jalur saraf utama yang menghubungkan berbagai bagian otak dan sumsum tulang belakang. Seperti pada jalur-jalur dari sel-sel untuk sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Nah, berikut merupakan gambaran dari pembentukan otak. Setelah neural tube terbentuk, dia akan membesar di bagian posterior dan akan berkembang menjadi 3 bagian yang disebut juga prosencephalon, terbagi menjadi prosencephalon, mesencephalon, dan probencephalon. Nah, sebagaimana pada gambar yang di atas juga sama, merupakan bentuk awal terbentuknya otak. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan bawah ini, yang garis lurus itu merupakan awal terbentuknya saraf, itu dalam bentuk notochord tabung tunggal yang kemudian berkembang sampingnya menjadi berkembang bagian atas, bagian anteriornya untuk membentuk otak. Nah, dapat dilihat juga setelahnya itu telah terbagi untuk otak dan di bagian bawahnya, bagian posteriornya nantinya jadi pembentukan sumsum tulang belakang. Nah, kita lanjut terkait dengan kapan dimulainya pembentukan otak. Tentu saja kalau kita ketahui tadi awal pembentukan sistem saraf dari pembentukan neuroplet awal terjadi pada minggu ke-3. Nah, untuk pembentukan struktur otak itu terjadi pada minggu ke-4 hingga ke-6 kehamilan. Vesikal otak sekunder akan mulai berdiferensiasi dan membentuk struktur otak yang spesifik. Telencephalon akan berkembang menjadi hemisfer cerebral, diencephalon akan berkembang menjadi talamus dan hipotalamus, mesencephalon akan berkembang menjadi midbrain. Mesencephalon tetap menjadi sebagai midbrain, metencephalon berkembang menjadi pons dan cerebellum, dan mielencephalon akan berkembang menjadi medula oblongata. Nah, selanjutnya terkait pembentukan korteks cerebral yang terjadi pada minggu ke-6 hingga ke-12 kehamilan, yaitu korteks cerebral tersebut akan mulai terbentuk dari telencephalon. Sel-sel neuron tersebut akan berdiferensiasi dan kemudian akan bermigrasi untuk membentuk lapisan-lapisan korteks cerebral. Ketiga, terkait dengan pembentukan sistem saraf pusat yang lebih kompleks, yaitu terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, di mana otak-otak itu akan terus berkembang dan berlipat membentuk gilus-gilus dan sulcus. Nah, pembentukan sinaps dan jalur saraf akan menjadi lebih kompleks setelah perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, terkait dengan kapan pembentukan tulang belakang. Pada pembentukan sumsum tulang belakang yang terjadi pada penutupan caudal neural tube terjadi pada minggu keempat, sama seperti pembentukan otak. Jadi, siklus tersebut terjadi secara bersamaan, terbentuknya otak dan terbentuknya sumsum tulang belakang terjadi sama-sama secara bersamaan, secara serempak terjadi pada minggu keempat. Nah, pada bagian caudal dari neural tube itu, bagian caudal, bagian bawah, bagian posteriornya akan menutup dan mulai berdiferensiasi untuk menjadi tulang belakang. Proses penutupan neural tube di bagian caudal pada akhirnya akan terjadi di minggu keempat kehamilan. Nah, diferensiasi neural tube ini pada minggu keempat hingga ke-6 kehamilan, yaitu neural tube itu di bagian caudal, yang seperti dijelaskan, merupakan bagian komponen dari sumsum tulang belakang. Dan bagian dorsal neural tube atau alar plate akan berkembang menjadi neurosensorik, serta pada bagian ventral, yaitu basal plate, akan berkembang menjadi neuron motorik. Untuk pembentukan struktur tulang belakang pada minggu ke-6 hingga ke-8 kehamilan,
yang terjadi pada minggu ke-6 hingga ke-8 kehamilan akan dibentuk yang namanya struktur sumsum tulang belakang, yaitu pembentukan akar saraf spinal yang akan menghubungkan sumsum tulang belakang dengan organ dari jaringan tubuh. Sel-sel progenitor dalam neural akan berdiferensiasi menjadi neuron-neuron dan glia pada sumsum tulang belakang. Jadi, setelah neural tube itu terbentuk, sel-sel tersebut akan berdiferensiasi menjadi sel-sel progenitor yang nantinya akan menjadi asal mula terbentuknya saraf-saraf dari sel saraf motorik dan sel-sel saraf sensorik. Kemudian, maturasi dan pertumbuhan sumsum tulang belakang yang terjadi pada trimester kedua hingga ketiga kehamilan, sumsum tulang belakang akan terus mengalami perkembangan dan pemanjangan hingga akson neuron dan terbentuk sinaps. Nah, pemanjangan tersebut akan menjadi pembentukan jalur saraf yang nantinya akan menghubungkan langsung antara sumsum tulang belakang dan otak tubuh. Nah, pembentukan sumsum tulang belakang dan proses berkelanjutannya yang dimulai pada tahap awal kehamilan akan terus berlangsung sampai pasca kelahiran. Jadi yang dapat kita pahami untuk materi ini yaitu awal dari pembentukan saraf terjadinya pada minggu ke-3 kehamilan, di mana dimulai dari pembentukan neural plate yang diinduksi oleh notochord, kemudian notochord memberikan sel-sel sinyal dari mesoderm, kemudian dari bagian mesoderm sel-sel tersebut akan menginduksi dan membuat neural plate tersebut akan membentuk neural plot, yang kemudian neural plot akan membentuk disitunya neural growth, dan ketika neural plot itu menyatu akan terbentuk menjadi neural tube. Nah, dari situ sisa-sisanya seperti neural crest nantinya akan berkembang, bermigrasi, berpindah-pindah menjadi sistem-sistem jaringan lainnya. Kemudian pada minggu keempat akan terbentuk secara bersamaan pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Dari neural tube itu akan terus memanjang dan terus memadat sehingga menutup di bagian posterior dan anteriornya. Mana bagian atasnya nanti akan terbagi menjadi otak seperti yang dijelaskan, terbagi jadi parencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah, untuk dari bagian sumsum tulang belakang yang terjadi selama trimester kedua akan terus berkelanjutan, yaitu nanti akan terus membentuk akson-akson neuron yang kemudian pada bagian neural bagian alar plate, bagian dorsalnya akan membentuk neuron sensorik atau saraf sensorik, dan pada bagian ventralnya akan terbentuk, pada basal plate itu akan terbentuk neuron motorik. Nah, untuk pemaparan kali ini saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.